Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma sholli ala Muhammad ali Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini di kediaman Ustadz Husein di gazebo-nya. Kita kembali dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustadz Husein Alatas. Alhamdulillah beliau sudah ada di sini. Assalamualaikum Ustadz Husein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas masalah takdir, Ustadz. Baik, kita mulai dengan membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada, kepada segenap kaum muslimin dan muslimat yang ikut mendengarkan, menyaksikan kajian kita pada pagi hari ini, kepada Muhammad Krisna, Neza, begitu pula seluruh kru dan orang-orang yang terlibat dalam perjuangan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya atas kita semua, menjadikan kita hamba-hamba yang selalu betul-betul menjalani kehidupan dengan menatap wajah Allah, mengharapkan ridha-Nya semata. Dengan ini usaha kita, perjuangan kita, aktivitas kita semua akan tertuju kepada Allah. Inilah merupakan amalan-amalan yang diterima di sisi Allah. Karena amal-amal yang dilakukan seseorang bukan karena Allah adalah amal-amal yang sia-sia. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali. Pertama-tama kita memanjatkan puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Seluruh puja-puji yang berhak menerima hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena semua berasal daripadanya. Seluruh kehidupan di bawah asuhan dan pemeliharaannya. Daripadanya berawal, kepadanya berakhir, dan dengan penjagaan dan pemeliharaannya alam raya dan seluruh kehidupan dapat berjalan dengan baik. Apabila Allah Subhanahu wa taala meninggalkan langit, bumi dan seluruh isinya, niscaya seluruhnya akan mengalami keruntuhan dan kehancuran. Oleh karena itu, puja-puji orang yang beriman hanyalah teruntuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang mengasuh memelihara alam raya dengan penuh kemurahan dan kasih sayang. Maka sepatutnya kita sebagai hamba yang berhutang dengan seluruh hidup kita untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam
Kita berharap kepada Allah untuk menyampaikannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat Allah limpahkan kepada Nabi kita, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada seluruh orang yang beriman. Begitu pula salam kita. Salam yang penuh kecintaan, kerinduan. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, orang-orang yang berjuang di sisinya. Begitu pula orang-orang yang beriman yang telah mendahului kita semua. Kemudian seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun keberadaan mereka, yang telah mendahului kita, yang hidup bersama kita ataupun di masa yang akan datang. Dengan ucapan salam yang kita tujukan pada mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita bersama mereka di hari kemudian nanti. Amma ba'du. Tadi Ustadz Muhammad Krisna mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan takdir. Beliau bertanya-tanya dan menyampaikan juga pertanyaan dari kebanyakan orang. Apakah musibah yang diakibatkan oleh COVID-19 atau virus corona ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya sederhana sekali. Alam raya dan seluruh isinya di bawah kendali Allah dan pemerintahannya. Tidak ada sesuatu yang akan terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum-hukum di alam raya ini yang mengatur, memeliharanya, menjaganya dengan penuh keseimbangan. Dan hukum-hukum yang mengatur alam raya ini dinamakan hukum takdir. Kata takdir diambil dari kata qaddara yuqaddiru takdiran, yaitu ketentuan-ketentuan, hukum-hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebijaksanaan Allah dan ilmunya. Jadi kata takdir ya, adalah hukum-hukum, aturan-aturan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ilmu dan kebijaksanaannya. Hukum-hukum ini betul-betul hukum yang sejalan dengan keadilan. Nah, manusia di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala juga terikat dengan hukum-hukum tersebut. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala menetapkan api panas membakar. Ini merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum-hukum yang mengatur tubuh kita dengan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka dari hukum-hukum ini ya, lahirlah berbagai macam ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan manusia dari berbagai macam sisi. Darah manusia terikat dengan hukum dan aturan. Apabila seorang memeriksa darahnya ke laboratorium, dia akan menemukan hasil pemeriksaan tersebut ya, ada nilai rujukan bagi orang yang sehat. Kemudian apabila darahnya diperiksa ternyata sesuai dengan nilai rujukan atau di antara batas terendah, batas akhir dari nilai rujukan, maka dianggap dia sehat. Jadi kalau dia berada di antara batas terendah dan batas akhir ya, rujukan orang yang sehat, maka dia orang yang sehat. Sebagai contoh, katakan trombosit seorang yang sehat itu sekitar katakan umpamanya 200.000 hingga 400.000. Kalau berada di antara keduanya dianggap sehat. Tapi kalau di bawah itu katakan 100.000 ya,
atau di atas itu 500, 600 hingga sejuta, ini indikasi bahwa ini ada gangguan. Begitu juga berkaitan dengan HB, ya, hemoglobin seseorang. Pria katakan di antara 14 hingga 16, wanita di bawah itu sedikit, ya. Seandainya HB-nya berada pada angka 10 atau HB-nya berada pada angka 17, 18, ini menunjukkan bahwa apa? Ada sesuatu yang mesti diperbaiki. Begitu pula berkaitan dengan leukositnya. Apabila leukositnya terlalu tinggi, menunjukkan ada apa? Ada indikator bahwa orang ini terkena infeksi bakteri. Kalau seandainya leukositnya turun, ini menunjukkan bahwa apa? Ada infeksi akibat dari virus. Begitu juga fungsi hatinya, ada tolok ukurnya. SGPT-nya, SGOT-nya, begitu pula gamma GT-nya, ada rujukan bagi seorang yang kondisinya sehat. Apabila melampaui atau kurang dari itu, maka orang tersebut dalam keadaan sakit. Ini namanya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya takdir Allah. Oleh karena itu, di saat trombosit seseorang dalam keadaan drop, ya, kemudian dia merasakan demam, ini merupakan konsekuensi, ya, yang muncul akibat adanya apa? Adanya penyakit. Nah, kira-kira munculnya konsekuensi ini, ya, katakan demam tinggi, mual-mual, ya, kemudian dikhawatirkan terjadi pendarahan, ini merupakan takdir bukan? Ini merupakan apa? Merupakan, artinya apa? Merupakan bahagian dari takdir Allah. Kalau tidak ada gejala tersebut, dia tidak tahu bahwa dirinya dalam keadaan sakit. Jadi munculnya demam, peringatan dini. Begitu pula di saat mulai trombosit dalam keadaan turun, biasa diiringi dengan apa? Pengentalan HB-nya. Orang tersebut dilarang untuk banyak bergerak. Ini kan peringatan-peringatan dini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berkaitan dengan hukum takdir juga. Begitu juga di saat SGPT, SGOT seseorang meningkat tinggi. Ini menunjukkan indikator bahwa dia mengalami gangguan fungsi hati. Bisa karena apa? Adanya virus, ya. Bisa juga bukan karena virus. Seperti saya punya anak pernah mengalami pembengkakan dia punya hati. Gangguan, demam, dan lain sebagainya. Waktu diperiksa ternyata apa? Tidak terdapat virus. Tapi pembengkakan terjadi akibat dia pada saat belajar suka minum extra jos. Akhirnya lama-kelamaan terjadi pembengkakan hatinya. Itu sebetulnya pembengkakan juga merupakan takdir Allah, menunjukkan indikator ada apa? Adanya penyakit. Begitu juga di saat dia terkena virus, baik itu hepatitis A maupun hepatitis apa? B. Ya. Munculnya gejala-gejala yang timbul dari penyakit tersebut juga merupakan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sehat, yang tidak minum minuman keras, yang tidak merokok, dia hidup dalam keadaan sehat karena sesuai dengan takdir Allah. Sedangkan yang minum minuman keras akhirnya mengalami gangguan liver, jantung, kemudian juga gangguan apa? Lambung, itu sebetulnya merupakan konsekuensi dari pelanggaran. Ini tidak keluar dari ketentuan Allah. Tapi kita bertanya, ya, yang menjadi penyebab siapa? Manusianya. Manusianya, bukan Allah. Allah menetapkan hukum. Kalau orang katakan mencicipi garam, dia akan merasakan asin atau manis? Asin. Itu namanya takdir Allah. Tapi kalau dia makan garam terasa manis, itu bukan garam namanya. Begitu juga kalau makan gula atau manis-manisan, lidahnya akan merasakan rasa manis. Kalau dia makan cabai akan merasakan rasa pedas. Tapi kalau dia masukkan cabai ke dalam teh dengan alasan bahwa takdir Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyesuaikan dengan keinginannya, itu namanya orang nggak waras. Dia masukkan cabai ke dalam teh atau kopi, ya salah. Betul nggak? Nah, kita bicara mengenai corona. Corona ini sebetulnya takdir Allah atau bukan? Kita jawab sebagaimana yang tadi kita terangkan, bahwa tidak ada segala sesuatu yang terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menetapkan dalam kehidupan bermasyarakat ya,
apabila satu masyarakat beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan janjikan bagi mereka membuka pintu keberkahan dari langit dan bumi. Tapi begitu mereka bermaksiat, bahkan mereka mendiamkan yang mungkar, mendiamkan dosa-dosa besar terjadi, bahkan mereka memberikan dukungan, maka akan muncul akibat dari pelanggaran ini apa? Gejala-gejala yang bagaimana? Gejala-gejala yang tidak sehat di tengah masyarakat. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Apabila penduduk negeri beriman dan bertakwa, kami akan buka pintu keberkahan kami dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, tapi karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, bimbingan dan petunjuknya, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, kami hukum mereka. Hukuman ini apa? Sebagai hasil dari perbuatan mereka. Jadi corona ini terjadi dihasilkan oleh kemaksiatan kita, keingkaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, efek negatif ini muncul ya, tidak keluar dari takdir Allah. Tapi kita bertanya, yang menjadi detonator, pencetus hingga munculnya corona ini manusia apa Allah? Manusia. Oleh karena itu ketika ini dinisbatkan kepada Allah sebagai takdirnya, artinya ini hal yang kembali kepada ketentuan Allah sebagai hukuman peringatan bagi mereka-mereka yang melakukan pelanggaran. Nah, kalau seandainya orang yang makan sehat sama yang mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, akibatnya sama, membingungkan apa tidak? Membingungkan. Kalau orang yang taat, yang bertakwa, yang berbuat kebaikan diperlakukan sama oleh Allah dengan orang yang berbuat kejahatan, di mana keadilan Allah? Allah mengatakan, afanaj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun. Apakah mungkin kami samakan orang-orang yang mujrimin ya, yang berbuat kejahatan dengan orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Di mana akal kalian? Jadi kejadian yang melanda negeri kita pada saat ini, melanda bangsa kita hingga menimbulkan kerusakan baik dalam kehidupan ekonominya, sosialnya, bahkan mengakibatkan juga krisis pada negara, semua ini bukan datang semena-mena serta-merta begitu saja. Ini terjadi semua karena kita yang mengundang dengan perbuatan kita. Sebagaimana firman Allah, wa ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Kebaikan yang datang pada kamu harus tahu itu dari Allah. Artinya semua kebaikan murni dari Allah. Amal kita ini bila dibandingkan dengan karunia Allah nggak sebanding. Contohnya, petani mereka menanam, tapi yang menumbuhkan Allah. Kalau petani hanya menanam tanpa dukungan dari Allah, bagaimana mungkin pohon akan menyerap sari makanan? Dari Allah Subhanahu wa taala. Usaha hanya jalan, tapi yang menumbuhkan, yang melimpahkan karunia-Nya Allah. Sebaliknya, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Keburukan yang datang pada kamu bukan dari Allah, tapi dari diri kamu karena melanggar ketentuan takdir Allah. Jadi pelanggaran terhadap takdir Allah akan mengakibatkan kita terjerumus dalam berbagai macam keadaan yang menyedihkan. Oleh karena itu, kita tidak dapat menyalahkan Allah dalam hal ini karena Allah tidak pernah berbuat zalim pada hambanya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Tapi kita harus mengoreksi diri kita, melakukan muhasabah ya, terhadap perbuatan kita selama ini, kemudian yang buruk kita perbaiki, kita kembali bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, yang baik kita tingkatkan. Baru pada saat itu kita akan apa? Akan menikmati suasana yang indah di bawah naungan ketentuan takdir Allah yang akan betul-betul mengantarkan kita menuju rahmatnya. Berbeda dong orang yang jalan di atas jalan yang mulus sama yang jalan di atas jalan yang berlubang. Orang yang jalan di berlubang dia merasakan guncangan juga suara yang tidak nyaman. Yang berjalan di atas jalan mulus di samping lebih cepat, nyaman, tidak merasakan guncangan. Begitu juga orang yang taat pada Allah nggak sama dengan orang-orang yang ingkar dan maksiat kepadanya. Jadi kesimpulannya, kita betul-betul harus memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh asma-Nya menunjukkan betul-betul
ilmunya, kebijaksanaannya, kasih sayangnya, juga kesabarannya yang tak terhingga terhadap hambanya. Kalau manusia dihukum dengan seluruh kejahatan mereka, niscaya mereka semua akan binasa. Tapi Allah mendidik manusia, mendidik mereka dengan nikmatnya untuk mendidik mereka bersyukur, mendidik mereka juga dengan kesempitan, dengan penyakit untuk mengingatkan mereka bertaubat dan juga bersabar dalam menghadapi cobaan hidup ini. Oleh karena itu, untuk menghadapi wabah corona, tidak cukup kita hanya menjaga jarak atau kita menjaga kebersihan tangan kita, harus banyak-banyak mencuci tangan dengan sabun dan pembersih ya, seperti alkohol dan lain sebagainya, atau kita menggunakan masker semata, tidak cukup. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki virus untuk menyerang kita, banyak titik-titik kelemahan, celah-celah yang dapat dimasuki oleh virus tersebut. Tapi kalau kita kembali pada Allah, berlindung padanya, bertobat dari kesalahan kita, maka kemelut ini dan mendung yang gelap gulita akan diangkat oleh Allah. Oleh karena itu saya ingatkan pada pejabat-pejabat, banyak-banyaklah kalian mengingatkan umat untuk bertaubat kembali pada Allah. Karena penyakit ini muncul bukan dengan apa? Dengan tiba-tiba tanpa alasan, tapi penyakit yang muncul karena undangan kita akibat dari kemaksiatan kita. Apalagi akhir-akhir ini kita jumpai bahwa ada usulan-usulan yang diusulkan ke DPR untuk mengubah ketuhanan yang Maha Esa menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Kita tahu kebudayaan merupakan hasil buatan dan kesepakatan manusia. Sedangkan Allah yang Maha Esa pencipta seluruh alam raya. Masa Allah harus menyesuaikan diri dengan kebudayaan satu bangsa? Jadi sikap melecehkan, meremehkan kebesaran keagungan Allah, ingin hidup tidak terikat dengan Allah, ini yang mengakibatkan akhirnya terjadinya berbagai macam bencana terhadap bangsa dan negara kita. Nah, orang-orang yang beriman yang sadar harus mengingatkan umat dalam hal ini. Karena kalau mereka berdiam, di saat azab turun akan mengenai semuanya. Wal'iyadzubillah. Jadi takdir Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sering kali kita terangkan, takdir Allah Subhanahu wa taala dapat dibagi dua. Yang pertama takdir takwini. Takdir takwini. Takwini diambil dari kata kawwana yukawwinu takwinan. Kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah katakan kun fayakun. Artinya takdir yang langsung ditentukan Allah tanpa pilihan kita. Dan dalam hal ini Allah tidak akan bertanya pada kita, karena bukan pilihan kita, bukan amal kita. Seperti katakan, Krishna dilahirkan di Jakarta. Keluarga ya, sebagian berasal dari Tegal. Sebagian lahir di mana Pak Krishna? Dari Sunda. Dari Sunda. Seperti saya katakan, saya ada keturunan Arab, dilahirkan di Indonesia. Ibu dari Jawa Tengah, ya. Ibu ya, berasal dari keluarga ya, Jawa Tengah. Kemudian abah berasal dari keluarga Mandar, Sulawesi. Semua ini bukan pilihan kita, tapi ketentuan Allah. Dan Allah tidak akan tanya di hari kemudian nanti, Hussein, kenapa ayah kamu dari Mandar? Kenapa ibu kamu dari Jawa? Kenapa kakek kamu katakan dari Hadramut? Tidak mungkin Allah akan bertanya. Karena ini bukan pilihan kita. Ini bahagian dari namanya apa? Takdir takwini. Atau takdir yang bersifat mubram, yang langsung ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa saja yang bukan merupakan hasil usaha pilihan kita, Allah tidak akan bertanya. Oleh karena itu, orang yang lupa, lupa. Di siang hari Ramadan, dia minum, makan setelah kenyang, dia baru sadar dirinya puasa. Kira-kira dihukum nggak mau Allah? Tidak. Puasanya batal nggak? Tidak. Tidak batal. Kenapa? Dia lupa. Bukan dengan pilihan kesadaran dia. Atau dia ditekan, diancam kalau dia tidak melakukan perbuatan yang salah ini, disuruh beli minuman keras. Kalau dia tidak melakukan, dia akan dihukum mati. Dia beli karena terpaksa, bukan karena pilihan. Atau dalam keadaan lapar,
yang mengkhawatirkan kebinasaan, tidak terdapat makan yang halal, yang ada hanya babi. Dia makan babi untuk menyelamatkan dirinya. Dihukum nggak Allah Ta'ala? Tidak. Karena apa? Karena dia melakukan bukan dengan pilihan dia. Wizaan ummatil khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaih. Dimaafkan dari umatku ini kesalahan yang tidak disengaja, lupa, atau sesuatu yang dipaksakan atas dirinya. Tapi yang kita lakukan dengan ilmu, pilihan kita, usaha kita, tanpa ada paksaan, ini yang bakal ditanya, mengapa kamu lakukan? Nah, takdir yang pertama tadi namanya takdir takwini, atau yang dikatakan sebagai takdir yang mubram, ay abramahullahu tabaraka wa ta'ala min indihi. Allah tetapkan langsung dari sisinya. Nah, yang kedua namanya takdir tasyri'i. Takdir tasyri'i, ya. Hukum-hukumnya datang dari Allah. Hukum-hukumnya datang dari Allah. Allah menetapkan hukum-hukum dari Allah. Tapi pelaksanaannya kita yang melakukan. Nah, dengan sendirinya kalau kita taati hukum Allah, kita akan menerima ganjaran dan pujian. Kalau kita melanggar hukum Allah, kemudian terkena efek buruk dan akibatnya, Allah akan tanya dong, kenapa kamu lakukan hal ini? Oleh karena itu Nabi Adam ditanya oleh Allah, kenapa kamu makan buah yang aku larang sebelum? Kenapa kamu tidak percaya pada peringatanku, percaya pada syaitan? Allah hukum dia turun ke bumi. Ini sebetulnya pelajaran buat kakek kita biar tahu siapa musuhnya, siapa temannya, siapa kawan, siapa lawan. Kalau langsung turun ke bumi tanpa diperkenalkan pada musuhnya, apa jadinya kira-kira? Dengan mulut manis syaitan ini luar biasa. Jadi segala sesuatu di alam raya tidak lepas dari ketentuan Allah, hukum-hukum Allah. Hingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Yang menciptakan segala sesuatu, lalu Allah menetapkan ukuran-ukuran, hukum-hukum, ketentuan, ya, tapi dengan penuh kebijaksanaan. Oleh karena itu Allah bilang dalam suratul Al-Sabbihisma rabbikal, tasbihkan, sucikan nama kebesaran keagungan Tuhanmu yang maha agung. Jangan kau berpikir Allah Subhanahu wa taala, ya, akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, yang tidak layak. Jangan kamu sama sekali mencurigai Allah akan berbuat aniaya terhadap diri kamu. Ini harus kau bersihkan dalam benak kamu. Allazi khalaqa fasawwa. Dia yang menciptakan segala sesuatu dan menempatkannya dengan penuh keseimbangan. Ciptaan Allah nggak ada yang seimbang, tidak seimbang. Coba perhatikan, tangan jari jemari kita begitu satu aja hilang, kita merasakan ketidakseimbangan. Ustadz Alfan kemarin ketika naik motor terjatuh, jempolnya dalam keadaan patah, akhirnya mau naik motor susah buat dia. Tapi Allah ciptakan 5 jari tersusun dengan baik dan saling bekerja sama satu dengan lain. Jari, ya, bisa bekerja sama. Tapi kenapa orang yang beriman ini kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitabnya, kok nggak mau kerja sama? Masing-masing mengikuti hawa nafsunya. Ini bencana besar yang terjadi pada manusia. Jadi yang telah mencipta fasawwa dan apa? Menciptakan makhluknya dengan penuh keseimbangan. Kata sawwa yusawi taswiyatan, membuat sesuatu itu penuh keseimbangan. Oleh karena itu, sebagaimana yang sering kita contohkan, di saat seorang membuat layang-layang, bagaimana kerangkanya sebelum, ya, dilekatkan kertas ditimbang lebih dulu. Kalau masih berat ke kanan, kembali diserut sedikit, setelah itu ditimbang kembali. Begitu lurus, baru mereka letakkan kertasnya. Dan lemnya pun harus betul-betul seimbang. Begitu seimbang, kemudian kita angkat ke udara, layang-layang tersebut akan stabil. Tapi kalau lebih berat ke kiri atau ke kanan, kelihatan layang-layang tersebut apa? Akan singit. Nah, manusia juga kalau nggak berimbang singit atau sedeng. Kalau sedeng biasanya layang begini tuh. Kalau singit kan begini, kalau ini begini atau begini. Kalau nggak ke arah kanan, ke arah kiri. Nah, manusia kalau nggak berimbang hidupnya antara apa? Dunia sama akhiratnya, antara kebutuhan jasmani dan ruhnya,
Di mana jiwanya tidak seimbang, pada saat itu terjadi keganjilan-keganjilan dalam hidup manusia. Nabrak sana, nabrak sini. Akhirnya tidak menjaga sama sekali apa? Muruahnya, dan tidak menjaga juga muruah orang lain. Jadi yang telah mencipta dan menciptakan segala sesuatu dengan penuh keseimbangan, wallazi qaddara fahada, dan semua ciptaan Allah ini apa? Terikat dengan hukum-hukum aturan. Ala muqtada al-hikmah, sesuai dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan yang buruk kita kembalikan pada Allah. Keburukan sumbernya kita. Corona dari kita, hepatitis dari kita, sifilis dari kita, HIV dari kita. Kalau bukan pelanggaran manusia nggak muncul penyakit-penyakit ini. Jadi ketika Allah berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, segala sesuatu kami ciptakan dengan kadar dan ukuran. Nggak ada sama sekali apa? Yang tidak teratur dalam ciptaan Allah. Sayang manusia kurang apa? Kurang banyak merenung. Kalau dia merenung di tengah-tengah ciptaan Allah, dia akan menemukan keajaiban yang luar biasa. Keberadaan bulu mata di mata kita, penting apa tidak? Penting. Keberadaan bulu hidung kita, kalau tidak ada, bagaimana kotoran dengan mudah akan masuk. Begitu pula yang ada pada kuping kita. Alis yang ada pada mata kita ini, subhanallah. Di samping memberikan keindahan, juga melindungi keringat untuk masuk ke mata. Kita perhatikan kendaraan mobil kita. Kalau kita buka pintu, di atas itu ada apa? Cekungan seperti apa? Seperti talang. Supaya kalau air turun nggak langsung kemana? Nggak langsung ke kaca, tapi mengalir keluar dari sisi. Allah ciptakan alis ini di samping memberikan keindahan juga menjadi talang bagi mata kita. Kemudian posisi hidung, mulut kita yang menakjubkan apa? Saya suka terkadang betul-betul di saat lagi dalam keadaan sadar merasakan keagungan Allah yang luar biasa. Bisa kita mengunyah makanan, lidah kita ini berada apa? Di antara dua susunan gigi yang di atas dan di bawah. Kita mengunyah, ya, dalam keadaan apa? Dalam keadaan tidak sama sekali memperhatikan, sambil menikmati makanan, lidah kita tidak tergigit. Betul tidak? Padahal berada di antara susunan gigi atas dan bawah. Sekali-sekali kalau dia dalam keadaan apa? Terkejut apa? Tergigit dia punya lidah. Coba bagaimana kalau setiap kali dia makan, lidahnya tergigit? Jadi bagaimana orang mengunyah makanan? Subhanallah, lidahnya sambil menikmati sana sini, automatically ya, itu gigi bertemu dengan gigi. Sedangkan lidah Allah Subhanahu wa ta'ala jaga. Bagaimana air liur pada lidah kita ya, di samping gigi kita ini membantu pencernaan. Oleh karena itu orang yang menggigit dan mengunyah dengan baik, baru ditelan, Allah kasih subhanallah, lambungnya insya Allah akan sehat. Tidak terlalu berat untuk bekerja. Karena telah dibantu sebelumnya apa? Melalui apa? Melalui pencernaan ya, yang apa? Yang dilakukan oleh gigi-gigi kita dan air liur yang keluar dari lidah kita. Itu merupakan takdir Allah, perhitungan Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu sempurna. Nah, kalau takdir perhitungan manusia bisa salah. Manusia memperhitungkan, katakan ya, satelit ya, yang keluar dari orbitnya akan jatuh pada tanggal sekian, jam sekian hari ini. Bisa meleset. Tapi kalau perhitungan Allah tidak pernah meleset. Seorang di saat akan membangun sebuah building, sebelum membangun, ya, dia harus menyediakan gambarnya. Dan gambar ini bukan hanya sekedar gambar struktur, tapi ruangan juga sekat-sekatnya. Kemudian berikut apa? Berikut persiapan-persiapan di masa akan datang. Tata ruangnya. Kemudian apa? Berkaitan juga dengan plumbingnya, alat-alat pembuangan kotorannya. Kemudian juga suplai airnya. Kemudian tempat WC-nya. Diperhitungkan jaraknya dari dinding ada yang 30 cm. Ada yang 50 cm. Kalau tidak diperhitungkan, pada saat ya, akan menempatkan alat-alat sanitizer, apa yang terjadi? Harus bongkar sana, bongkar sini.
Jadi semua diperhitungkan. Cuma terkadang setelah manusia membuat perhitungan di lapangan ternyata apa? Ada muncul ide yang lain. Akhirnya terjadi perubahan. Tapi kalau perencanaan Allah, ciptaannya semua dalam keadaan sempurna. Oleh karena itu manusia yang diciptakan Allah tidak pernah mengalami revisi. Betul tidak? Tapi peralatan elektronik ciptaan Allah Subhanahu wa taala diantaranya kamera yang kita gunakan pada saat ini beda dengan kamera zaman dulu. Zaman dulu menggunakan film. Kodak itu 75% kertas film dihasilkan oleh Kodak. Dan tidak kurang dari 170.000 karyawan yang bekerja di Kodak. Begitu pindah ke era digital, tidak lagi menggunakan film, terjadi PHK besar-besaran terhadap apa? Terhadap pekerja-pekerja yang bekerja di perusahaan Kodak. Mereka tidak perlu lagi apa? Untuk mencetak apa? Kertas film lagi atau film-filmnya, tapi melalui digital mereka bisa apa? Dengan mudah untuk mengambil gambar, lalu mereka pilih yang terbaik, yang lain mereka buang. Jauh lebih hemat. Dari yang pertama kali muncul harganya begitu tinggi, lama-kelamaan harganya menurun. Dari 60 juta, 50, 40, 30 sampai dijual dengan harga 5 juta rupiah. Televisi kita juga begitu. Dari hitam putih, berwarna, cembung, kemudian flat. Kita lihat bagaimana orang apa? Terus berkreasi untuk menghasilkan tayangan-tayangan yang lebih indah. Dari 2 dimensi, 3 dimensi, sampai televisi kita seolah-olah orang menyaksikan bukan lagi televisi. Tapi bayangan orang yang langsung terlihat seolah-olah kita menyaksikan orang di alam nyata yang sedang melakukan pertunjukan. Tapi ilmu Allah Subhanahu wa taala, kebijaksanaan Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala dari masa ke masa, dari generasi ke generasi ribuan tahun berlalu, tidak sama sekali membutuhkan revisi. Bahkan manusia kita lihat berhadapan dengan tantangan zamannya dengan kemajuan teknologi, bukan berada di belakang, malah mereka di depan. Mereka bukan di belakang, karena alat-alat tersebut merupakan produk manusia, bukan datang dari dunia lain. Jadi kita lihat betul-betul keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, layak untuk membuat orang selalu bertasbih, memuji Allah, bersyukur kepadanya. Jadi kesimpulannya, takdir Allah terbagi 2. Yang pertama takdir takwini, yang langsung ditangani oleh Allah hukum-hukumnya. Pelaksanaan dengan sendirinya manusia memperlakukan hukum-hukum tersebut. Di saat dia mengikuti aturannya, maka dengan sendirinya dia akan mendapatkan hasil yang diinginkan. Orang bercocok tanam ada aturan hukum yang ditetapkan Allah Ta'ala. Kalau dia tidak mengikutinya, dia tidak akan mendapatkan hasilnya. Oleh karena itu untuk kebangkitan umat Islam, untuk kemajuan mereka, umat Islam harus menyesuaikan diri dengan 2 takdir tadi, takwini maupun tasyri'i. Nah, takdir tasyri'i ini adalah hukum-hukum Allah, syariat Allah yang ditetapkan bagi manusia. Kalau mereka taat, mereka akan menikmati ganjaran dari sisi Allah, kelapangan hidup dan keberkahannya. Kalau mereka menentang dan membangkang, mereka akan merasakan akibatnya. Itu keadilan Allah. Jadi kalau corona dikatakan sebagai takdir Allah, maksudnya apa? Ini semua terjadi atas izin Allah sebagai akibat pelanggaran mereka terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan lain? Assalamualaikum Ustaz Husein, kami ingin bertanya Ustadz, di dalam Injil ada Nabi Ismail, di dalam Quran juga ada Ismail. Apakah perbedaan kisah jejaknya? Ada perbedaan tidak? Kisah para nabi yang diceritakan Al-Quran adalah kisah-kisah yang tidak sama sekali diragukan. Karena Quran benar-benar datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan terjaga dari berbagai macam pemalsuan. Sedangkan Injil yang ada pada saat ini diakui oleh mereka juga para penginjil, bukan Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Al-Masih. Buktinya ada 4 versi Injil yang diterima oleh umat Katolik, umat Kristen, Yohanes, Matius, kemudian Yohanes, Matius, Markus, dan siapa lagi? Lukas.
Ada 4 Injil. Dan kita lihat versinya juga berbeda-beda. Karena memang Injil yang ada pada saat ini bukan Injil yang Allah turunkan kepada Isa. Sudah terjadi pemalsuan di sana sini. Begitu juga perjanjian lama yang ada pada saat ini bukan kita perjanjian lama yang Allah turunkan baik kepada Musanya, yang Allah turunkan kepada Daudnya, dan nabi-nabi yang lain yang semua terkumpul dalam perjanjian lama. Terdapat kisah-kisah yang amat mengerikan, yang tidak layak sama sekali bagi seorang nabi. Itu terdapat dalam perjanjian lama. Nah, Al-Quran menceritakan semua ini bukan datang dari nabi kita, karena nabi kita juga seorang yang tidak mengenal baca tulis sebelumnya, tapi merupakan kisah yang diceritakan Al-Quran, dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab sucinya. Menurut mereka bahwa yang dikorbankan itu bukan Ismail, yang dikorbankan adalah Ishak. Sedangkan Al-Quran menerangkan bahwa yang dikorbankan adalah Ismail. Karena Ismail yang tinggal apa? Di wilayah Mekah. Dan sampai sekarang ini pun kita tahu Jabal Kurban ya, masih apa? Masih tercatat pada saat ini. Kisah-kisah tersebut ya adalah kisah-kisah yang berhubungan dengan Ismail. Tapi bukan berarti Ishak tidak mulia. Ishak dengan kemuliaannya, Ismail dengan kemuliaannya, tidak perlu kita pertentangkan dia mereka. Yang paling penting kita ikuti ajaran yang mereka sampaikan. Jadi kita orang yang beriman seharusnya tidak mempertentangkan di antara para nabi ya, atau kita menyibukkan diri untuk apa? Untuk membicarakan yang satu lebih mulia dari yang lain, tapi kita beriman kepada seluruh nabi rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ikuti ajakan mereka semua yang mengajak kita kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa yang dialami Ismail dari ujian dan cobaan, pelajaran pendidikan buat kita. Bagaimana Ismail dengan penuh kepasrahan rela mengikuti perintah Allah. Sang ayah rela mengorbankan anak yang dicintai karena melaksanakan perintah Allah. Kita saksikan juga bagaimana Sayyidah Sarah alaihi salatu wassalam, istri Ibrahim yang menjadi ibu Ishak, rela meninggalkan keluarganya bergabung bersama Ibrahim dalam kafilah keimanan. Begitu pula bersama Lut yang merupakan kemenakan Ibrahim. Nah, kita ingin sikap kita terhadap Rasulullah bukan sebagai pengagum saja, tapi orang yang mengikuti. Kalau menjadi pengagum saja, memuji-muji, melantunkan selawat, manfaatnya tidak ada. Tapi kalau mengagumi Rasul, mencintai Rasul, kemudian mengikuti jejak langkah beliau, ini yang merupakan apa-apa yang dianjurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berharap dari kisah para nabi yang diceritakan Al-Quran untuk kita bisa mengambil pelajaran yang sebaik-baiknya. Adapun apa yang diceritakan dalam kitab Injil atau perjanjian lama ya mengenai kisah-kisah para nabi, kita akan menerima apa yang sejalan dengan Quran. Yang tidak sejalan dengan Quran, kita tidak akan sama sekali menerimanya. Seperti kisah Zakaria dalam apa? Dalam Injil, ya, itu bukan ada kemiripan dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Ketika dia di mihrab kemudian keluar memerintahkan kepada murid-muridnya untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hal-hal seperti ini merupakan hal yang diceritakan dari Al-Quran juga. Tapi kita jumpai banyak perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam kitab perjanjian baru sekarang maupun perjanjian lama dengan Al-Quran. Padahal Allah menegaskan bahwa Quran itu sebagai tolak ukur akan kebenaran yang Allah turunkan pada kitab-kitab sebelumnya. Yang sesuai dengan Quran, itulah sisa-sisa dari apa yang Allah turunkan kepada setiap nabi, sedangkan yang tidak sesuai kita abaikan. Nah, kalau ini berlaku untuk kitab-kitab sebelumnya, berlaku juga untuk riwayat-riwayat, pendapat-pendapat manusia. Kalau nggak cocok dengan Quran, karena Al-Quran sebagai mizan, maka dengan sendirinya kita abaikan. Yang sejalan dengan Quran, itu yang kita ikuti dan kita pegang. Baik, selanjutnya dari Bapak Edi. Assalamualaikum Ustaz Husein. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah boleh kurban 1 ekor kambing diniatkan untuk satu keluarga? Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau ya dalam masa-masa permulaan ketika dia hijrah ke Madinah,
Pada saat itu kondisi umat Islam masih dalam keadaan prihatin. Ekonomi juga belum keadaan makmur dan sejahtera. Nabi pada saat korban mengorbankan 2 ekor kambing. Dia mengatakan ini 1 kambing untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Yang satu lagi untuk umat Muhammad yang tidak mampu berkorban. Untuk umat Muhammad yang tidak mampu berkorban. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah bukan hanya peduli terhadap keluarganya, peduli terhadap umatnya. Satu untuk Muhammad dan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang satu lagi untuk umat Muhammad yang tidak berkorban karena tidak mampu. Oleh karena itu di Insan Mandiri Pak Taufik bertanya, Ustadz bagaimana kita ini ingin korban sapi untuk 7 orang dari apa? Dari orang-orang yang bekerja mengajar di Insan Mandiri. Kita akan undi nama-nama mereka. Karena 1 sapi untuk 7. Saya katakan, kenapa hanya untuk 7 orang? 1 sapi untuk keluarga besar Insan Mandiri. 1 sapi untuk keluarga besar Insan Mandiri. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui keadaan hambanya. Kalau itu yang mereka miliki, dengan 1 sapi dikorbankan untuk keluarga Insan Mandiri, insya Allah mudah-mudahan masing-masing mendapatkan apa-apa yang Allah janjikan buat mereka. Anak-anak sekolah, di sekolah mereka dididik untuk biasa bersedekah, berinfak, berkorban. Sekolahan mengumpulkan uang untuk korban sapi, katakan. Ada yang ngasih 50.000, ada yang ngasih 100.000, ya dari uang-uang mereka semua dikumpulkan dapat 1 ekor sapi. Niatkan 1 ekor sapi untuk apa? Murid-murid sekolah, katakan umpamanya SIS atau Al-Ismah dan lain sebagainya. Allah Maha tahu. Sampai nanti dia punya kemampuan ya, dengan rahmat Allah untuk berkorban sesuai dengan apa? Ukuran-ukuran yang dicontohkan Rasul. Dia korban 1 kambing, kalau dia mampu 1 sapi untuk 1 keluarga, itu fabiha wa ni'mat. Tapi sebelum mampu ke arah itu, la yukallifullahu nafsan, dia ingin berkorban, patungan rame-rame 1 sekolah, korban mewakili murid-murid dan guru-guru sekolah tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala diantara namanya syakur, penyukur. Allah tidak memandang remeh infak seseorang. Tapi walaupun orang kaya raya menginfakkan, mengorbankan 1000 sapi, tidak punya ketulusan, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan terima korbannya. Jadi ini pendidikan yang amat indah untuk anak-anak kita. Baik, selanjutnya Assalamualaikum Ustadz Husein dari Bapak Herman. Ustadz, bagaimana hukum orang yang dia sholat, dia juga percaya dengan hari kiamat, tapi dia tidak percaya tongkat Nabi Musa bisa membelah lautan, dan tidak percaya ada bulan pernah terbelah? Ada sebagian orang beranggapan bahwasannya tongkat Nabi Musa itu ya, yang membelah lautan itu sebetulnya merupakan kinayah atau bahasa metafora. Merupakan bahasa metafora, bukan sesungguhnya menurut mereka. Nah, kita mengimani bahwa hal tersebut buat Allah bukan merupakan satu hal yang bagaimana? Sulit. Bumi ini di seluruh alam raya hanya merupakan makhluk yang kecil yang tidak berarti. Kalau kita memandang bumi besar atau lautan begitu besar, di mata Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan sesuatu yang tidak berarti. Allah kuasa untuk apa? Untuk dengan perintahnya membuat lautan terbelah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak ya, untuk apa? Menjadikan tongkat Musa sebagai sebab terbelahnya lautan. Untuk menunjukkan mukjizat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Musa Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, bagi orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dia sholat, dia berpuasa, dia tidak beriman meyakini bahwa tongkat Musa itu dapat membelah lautan, begitu juga bulan terbelah, kita doakan saja mudah-mudahan dengan tauhid dia kepada Allah, dengan imannya ya. Kalau dia meragukan hal tersebut, bukan karena dia ingkar kepada Allah, tapi hatinya yang belum bisa menerima karena pemahamannya, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan hal tersebut, kecuali kalau dia ingkar karena pengetahuan. Ingkar dalam pengetahuan. Kalau dia ingkar dalam pengetahuan bahkan melecehkan, nah orang seperti ini tidak ada harganya di sisi Allah. Tapi ada orang-orang yang tidak bisa menerima bukan karena apa-apa. Karena memang
hatinya belum bisa menerima, belum faham hal tersebut. Tapi dia beriman pada Allah, tidak mempersekutukannya, dia sholat, menjalankan perintah Allah. Kita doakan mudah-mudahan amalnya diterima, kekurangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala maafkan. Karena bukan kita yang akan mengadili seseorang. Ya. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz Husein. Waalaikumsalam Dari warahmatullahi. Bapak Joni. Ustadz, apakah buah kuldi yang dimakan Nabi Adam itu hanya kinayah saja atau betul-betul berbentuk buah? Kalau kita lihat dari keterangan Al-Quran, Al-Quran menyebutkan, ya, menyebutkan apa? Menyebutkan tentang kakek kita Adam dan Hawa. Ya. Ketika memakan buah tersebut dengan ungkapan, falamma dhaqa syajarata badat lahuma sawatuhuma. Begitu kedua-duanya mencicipi buah dari pohon tersebut, langsung aurat mereka tersingkap. Jadi kalau kita lihat dari ungkapan ayat, ini menunjukkan buah-buah tersebut benar-benar buah yang mereka cicipi. Dan Allah melarang mereka untuk mendekati pohon tersebut agar tidak terjerumus dalam kezaliman. Dan kalau kita lihat, ya, larangan tersebut, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan untuk menjaga kehormatan mereka. Karena tujuan syaitan ketika menjerumuskan Adam dan Hawa untuk memakan buah tersebut untuk menyingkap aurat mereka. Fawaswasa lahuma syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Syaitan membisik-bisikkan mereka untuk memakan buah tersebut dengan tujuan untuk membuat aurat mereka tersingkap di hadapan mata mereka. Begitu aurat tersingkap kan manusia kehilangan akalnya. Betul enggak? Dan subhanallah, larangan untuk makan buah tersebut dengan mempergunakan jangan mendekati pohon tersebut. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan dekati pohon tersebut, kalau tidak kalian akan tergolong orang-orang yang zalim. Sama dengan larangan berzina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati perzinaan, dia perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Nah, kita lihat di sini bahwa larangan tersebut bukan tanpa hikmah di baliknya, tapi Allah larang mengingatkan bahwa pelanggaran ini akan membuat kamu akhirnya terjerumus dalam penyesalan dan kezaliman. Laki-laki begitu menggebu-gebu syahwatnya terhadap seorang wanita yang bukan muhrimnya, dia lupa segala-galanya. Begitu dia melakukan perbuatan dosa, akan muncul penyesalan. Kehinaan dalam hatinya, walaupun dimuliakan di tengah-tengah orang, hanya Allah yang tahu bagaimana penyesalan di hatinya. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat tadi, ya, bukan berbicara mengenai buah dalam bentuk kinayah atau kiasan, tapi kelihatannya betul-betul buah. Tapi larangan memakan buah tersebut, ya, kalau dilakukan akan menimbulkan efek negatif. Oleh karena itu kedua-duanya langsung berkata, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka menyadari mereka terjerumus, turun ke bumi karena kesalahan dosa mereka. Nah, dosa seperti ini terampunkan. Tapi dosa yang tidak terampunkan itu kesombongan, seperti yang terjadi pada iblis. Saya punya teman yang biasa bekerja sebagai tukang urut. Tohir, matanya tidak melihat. Dia mijit seseorang, kebetulan orang ini berasal dari aliran yang agak keras dalam fikihnya. Membawakan hadis, ya, mengajak dia untuk bergabung dalam pengajiannya. Kalau tidak ikut, nggak menerima hadis ini, sesat dan masuk dalam api neraka. Jadi dengan gampang menjas orang lain, kalau nggak mau ikut dia, penghuni api neraka. Akhirnya Tohir, tukang urut yang nggak melihat ini bertanya, saya mau tanya, yang masuk duluan ke surga itu setan apa manusia? Kan sebelum manusia diciptakan, setan berada di surga, bro. Kenapa setan keluar dari surga? Karena sombong. Jadi Bapak jangan sembarangan menganggap orang masuk neraka, orang sesat. Ini semua menunjukkan sikap sombong. Jadi kalau kita lihat, kesombongan ini paling berbahaya. Ustadz, kiai, habib begitu sombong, maka kebenaran tertutup dari matanya. Dia tidak akan dapat menerima kebenaran. Tapi kalau dia bertawadhu, bukan tawadhu yang dibikin-bikin, yang pura-pura, ya.
Dia tidak menyombongkan diri, tidak mengklaim bahwa apa? Bahwa dia menguasai kebenaran, tapi dia mau dengar dari orang lain. Oleh karena itu kita punya manhaj dalam mengkaji. Manhaj kita ini manhaj yang betul-betul ingin berbicara atas dasar kebenaran dan dalil. Tapi kemungkinan dalam pemahaman kita salah, kita siap untuk menerima koreksi tapi dengan syarat. Apa yang diajukan dengan dalil, dengan santun, kita akan tanggapi dengan cara baik. Tapi kalau orang berbicara tanpa dalil, ya, kita diharuskan menerima, ya, pendapatnya, maka dengan sendirinya kalau kita terima berarti kita telah berpaling meninggalkan kebenaran, melupakan Allah hanya untuk mencari keridhaan manusia. Jadi kita minta maaf. Kita tidak akan mendengar, tidak akan menerima, ya, pendapat-pendapat, koreksi-koreksi yang tidak sama sekali berdalil. Tapi kalau dia sampaikan dalil kebenaran, lalu saya menolak untuk menerima, maka saya orang yang sombong, sama dengan iblis. Waliyahudillah. Jadi kita biasakan di tengah-tengah kita dalam mengikuti sesuatu ala basirah, ala ilm, dengan ilmu dan basirah. Sebagaimana Nabi diperintahkan untuk mengumumkan, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basirah. Katakan ini jalanku. Aku mengajak manusia bukan dengan menutup mata, dengan membuka mata hati mereka. Ana wa manittaba'ani, inilah jalanku dan jalan orang yang mengikuti aku. Wa subhanallah, maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan saya bukan tergolong dari orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ini ajaran yang amat indah. Demikianlah ikhwan akhwat, kalau di mata Anda ada pendapat-pendapat kita, keterangan kita bisa menerangkan Al-Quran, ada yang tidak sesuai dengan kebenaran berdasarkan dalil, kita minta dikirimkan. Kita siap untuk menerima, mudah-mudahan Allah tidak membiarkan syaitan, ya, untuk memalingkan kita dari kebenaran dengan kesombongan yang ditiupkan ke dalam hati. Waliyahudillah. Saya pikir cukup sampai di sini pagi ini. Insya Allah kita berjumpa kembali pada hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Iwan dan Hot lah. Tadi Ustaz Husein telah menerangkan mengenai takdir, juga menjawab pertanyaan yang masuk. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustaz Husein, silakan kirimkan pertanyaan Anda ke 0811999720. Baik, terima kasih Ustaz Husein. Saya Muhammad Krishna dan Neza mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.